Berjumpa lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Aka. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini, dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Morgan S. Dalibet ini, menceritakan tentang seorang agen operasi khusus, yang menyamar di sebuah organisasi mafia untuk membongkar jaringan terorisme. Film keren ini dibintangi oleh Alban Lenoir, Eric Cantona, Kevin Lane, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Aka. Di Libya, Provinsi Seba, sekelompok tentara ISIS baru saja menangkap seorang jurnalis. Mereka lalu membawa jurnalis itu masuk ke dalam goa, kemudian mengurungnya di sebuah sel penjara. Tanpa mereka ketahui, jurnalis yang bernama Adam Franco ini, merupakan seorang agen operasi khusus yang berasal dari Perancis, yang memiliki misi untuk menyelamatkan reporter bernama Sonia, yang juga disekap di tempat tersebut. Setelah para teroris itu pergi, Adam memotong tali yang mengikat tangannya, dengan sebuah pisau yang dia simpan di pantatnya. Tidak lama kemudian, seorang teroris datang membawa air minum untuk Adam. Adam pun memanfaatkan situasi itu untuk menghabisi para teroris tersebut. Di tengah aksinya itu, seorang teroris menyekap Sonia, lalu meminta Adam untuk membuang senjatanya. Namun tiba-tiba, Adam kemudian menghampiri Sonia lalu menembaknya, karena dalam misinya kali ini adalah, selain menghabisi semua para teroris, Adam juga ditugaskan untuk melenyapkan Sonia, bukan menyelamatkannya. Karena itu adalah tugas yang dia dapatkan dari sang atasan, mau tidak mau, Adam harus melaksanakannya. Berpindah ke tempat lain, Prancis sedang diguncang oleh teror bom yang berhasil menghancurkan Hotel Etoile, dan menewaskan beberapa orang. Menurut berita di TV, dalang dari pengeboman itu adalah Mukhtar Al-Tayeb, yang merupakan Panglima Perang Sudan. Mukhtar juga diketahui memiliki hubungan dengan mafia Prancis yang bernama Victor Pastor. Marconet yang merupakan Menteri Pertahanan Prancis, lalu meminta perwira intelijen Prancis yang bernama Kruger, untuk segera menangkap dan melenyapkan Mukhtar. Kruger pun merekomendasikan agen khususnya yang tidak lain adalah Adam, yang sudah bekerja dengannya selama 20 tahun. Kruger berencana memasukkan Adam ke sindikat kejahatan Victor, agar bisa melacak keberadaan Mukhtar. Marconet berpikir sejenak, dan akhirnya menyetujui rencana Kruger tersebut. Kruger lalu mengutus anak buahnya untuk menghubungi Adam. Berpindah ke Tunisia, saat Adam sedang makan di sebuah warung, dia melihat TV yang menayangkan berita tentang hilangnya Sonia. Sonia diketahui melakukan penyelidikan tentang campur tangan negara-negara barat terhadap negara lainnya di dunia ini. Itulah yang menyebabkan dia dibunuh. Setelah selesai makan, Adam pulang ke rumahnya. Di rumahnya itu, Adam mendapatkan sebuah telepon dari anak buah Kruger, yang meminta dirinya untuk pulang ke Prancis. Adam pun langsung menyiapkan pasportnya untuk terbang ke negara itu. Berpindah ke Prancis, Adam yang baru sampai, langsung pergi ke apartemennya. Tidak lama kemudian, Kruger datang menemui Adam. Tanpa basa-basi, Kruger langsung memberikan dokumen yang berisikan tentang Mukhtar. Kruger mengatakan jika Adam harus berhati-hati, karena Mukhtar sangat pintar dan tidak mudah ditemukan. Diketahui, Mukhtar telah melakukan bisnis narkoba dengan Victor selama 15 tahun. Kerjasama itu membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Dan tugas Adam sebagai agen khusus ialah, menyusup ke organisasi mereka dengan cara bekerja untuk mereka. Dan Adam harus bisa mendekati Victor, agar bisa menemukan Mukhtar. Dalam misi kali ini, Adam tidak sendirian, dia akan dibantu oleh dua agen Kruger yang lain, mereka adalah Cisco dan Mona. Agar identitas Adam tidak diketahui, Kruger membuat latar belakang hidup Adam yang baru, yaitu Adam pernah tinggal di Dijon, penjara, Legion, dan Adam baru saja pulang dari Afrika selepas menjalankan sebuah misi, agar Victor nantinya terkesan dengan sepak terjang Adam. Keesokan harinya, Adam sudah berada di depan tempat tinggalnya Victor. Adam tidak sendirian, melainkan ada juga seseorang yang bernama Karim yang akan bekerja untuk Victor. Mereka berdua kemudian diajak masuk oleh anak buah Victor yang bernama Jacques. Setelah itu, datang Yosef, yang merupakan tangan kanan Victor. Yosef lalu meminta Adam dan Karim untuk meletakkan semua senjatanya, dan mengisi identitas mereka masing-masing.
Yosef kemudian mengajak mereka berdua masuk, sambil menjelaskan tentang pekerjaan mereka nantinya. Yosef juga memperkenalkan Adam dan Karim kepada anak buah Victor yang lain, di antaranya Manu, JB, dan Bogdan. Di sisi lain, Victor sedang rapat dengan seorang rekan kerjanya sambil mengenakan selang infus. Namun tiba-tiba saja, Victor melepaskan selang infus itu begitu Jacques masuk. Jacques datang menemui Victor untuk meminta izin pulang, dan mengambil cuti beberapa hari, karena anaknya akan berkunjung ke rumahnya. Sebab semenjak bercerai dengan istrinya, Jacques dan sang anak tidak lagi tinggal bersama. Sebagai penggantinya, Jacques mengatakan bahwa dia sudah membawa Adam dan Karim yang akan bekerja untuk Victor. Mendengar penjelasan Jacques, Victor pun mengizinkannya pulang. Setelah Jacques pergi, Manu bertanya kepada Adam, apa yang membuatnya bisa diterima kerja dan menjadi bagian dari mereka. Adam pun menjawab, jika Victor butuh penjagaan. Hal itu membuat pemimpin pengawal dari Victor yang bernama Bogdan tersinggung, dan lalu mengajak Adam baku hantam. Akan tetapi, hanya dengan satu pukulan, Adam berhasil menjatuhkannya. Keributan itu tampaknya terdengar oleh Victor, hingga dia menghampiri mereka, lalu memukul Adam. Victor menyarankan Adam, agar jangan sok jagoan di rumahnya. Dia lalu meminta PW mengajak Adam jalan-jalan, setelah Adam nantinya tenang, baru Adam bisa menemuinya. Berpindah ke tempat lain, sesampainya Jacques di rumahnya, Jacques langsung ditodong pistol oleh Cisco. Di sana juga ada Mona yang sedang menyandra anaknya Jacques. Ternyata Cisco dan Mona yang sudah meminta Jacques untuk membantu Adam, agar bisa bekerja dengan Victor. Karena anaknya disandera, Jacques pun tidak punya pilihan lain kecuali menuruti permintaan itu. Cisco dan Mona lalu membius Jacques dan anaknya. Kembali ke tempat Adam dan PW yang sedang berada di dalam mobil. Adam lalu menanyakan tentang siapa itu Ahmed. PW menjelaskan, jika Ahmed sudah seperti penguasa di tempat itu, dan Ahmed sangatlah kejam. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah bunker, untuk meminta dana bank yang akan menjadi target perampokan mereka. PW kemudian memberikan sejumlah uang untuk membayar dana itu. Namun si banker malah mengatakan, jika denahnya belum siap, dan seperti tidak mau memberikan dana itu. Dengan terpaksa, Adam mematahkan lengan si banker, dan akhirnya mereka mendapatkan dana itu. Di waktu yang bersamaan, agen Cisco dan Mona menyadap percakapan antara Victor dan Mukhtar. Karena mengalami gangguan sinyal, mereka pun tidak bisa mendengar seluruh percakapan tersebut. Oleh karena itu, mereka harus meletakkan alat penyadap di ruang kerja Victor. Di sisi lain, Mukhtar menemui Yasin. Yasin mengatakan bahwa orang Mesir bersedia membantu Mukhtar atas penyerangan yang dilakukan orang Perancis yang telah merenggut nyawa istrinya. Malam harinya, PW mengajak Adam ke tempat hiburan malam milik Victor. PW lalu memperkenalkan Adam dengan Sofian, yaitu orang yang menjaga tempat tersebut. Saat PW dan Adam sedang asik menikmati hiburan yang tersedia, tiba-tiba, terjadi keributan di luar, yang disebabkan oleh anak buahnya Ahmed, karena mereka tidak diperbolehkan masuk. Adam dan PW pun keluar, untuk membantu Sofian menghajar orang-orang itu. Keesokan paginya, Natalia yaitu istrinya Victor, meminta Adam mengantar anak laki-lakinya yang bernama Jonathan pergi ke sekolah, karena Sofian yang biasanya mengantar Jonathan, sedang dirawat di rumah sakit akibat perkelahian semalam. Sementara itu, Helen yang sedang belajar bersama Victor, harus terganggu oleh kedatangan Yosef, yang mengabarkan tentang keributan yang terjadi di klub. Hal itu membuat Helen kesal, dan memutuskan pergi. Setelah itu, terjadi adu mulut antara Victor dan Natalia, di mana Natalia tidak suka dengan sikap Victor, yang tidak memperbolehkan anak buah Ahmed datang ke tempat hiburan malamnya, sehingga bisnis mereka rugi malam itu, karena tidak mendapat pemasukan yang banyak dari anak buah Ahmed. Victor beralasan, kalau dia tidak suka dengan kelompok Ahmed yang telah menghajar anak buahnya. Tidak lama kemudian, muncul Jonathan yang hendak pamit ke sekolah. Natalia lalu meminta putranya itu menemui Adam, yang akan mengantarnya pergi ke sekolah. Jonathan lalu menemui Adam yang sedang menunggunya di halaman rumah. Jonathan mengatakan kepada Adam, jika dia sangat ingin sekali jago berkelahi, agar tidak selalu dibully di sekolahnya. Setelah di dalam mobil, Jonathan meminta Adam untuk datang ke ulang tahunnya besok. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Helen datang, dan meminta agar dia sendiri yang mengantar adiknya itu.
Karena tidak ada pekerjaan lagi, Adam memutuskan pulang ke rumahnya. Saat dia ingin beristirahat, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Kruger, yang mengatakan, jika dia akan mengirimkan alat penyadap. Beberapa saat kemudian, seorang kurir datang mengantarkan paket itu. Saat Adam kembali melanjutkan istirahatnya, sebuah pesan kembali masuk, di mana Victor memintanya untuk bertemu. Adam pun bergegas kembali ke kediaman Victor. Begitu sampai, Adam langsung memasang alat penyadap di mobil Victor. Dia kemudian masuk ke ruang kerja Victor. Victor sangat berterima kasih kepada Adam, karena telah membantu mengamankan klubnya dari serangan anak buah Ahmed. Victor lalu menginvestigasi Adam, melalui dokumen yang dia dapat tentang perjalanan Adam selama ini. Diketahui, Adam pernah tertembak 5 kali dari jarak dekat. Saat Victor meminta Adam menunjukkan bekas luka tembakan itu, Adam pun dengan senang hati memperlihatkannya. Setelah puas dengan sepak terjang Adam, Victor mengembalikan dokumen itu, dan berkata, jika Adam sudah resmi bergabung dengan kelompoknya. Setelah investigasi itu selesai, Victor mengajak Adam untuk minum. Adam lalu menawarkan diri untuk menjadi pengawal bagi Victor. Namun sayangnya, Adam hanya diberi tugas untuk menjaga Jonathan, karena Victor masih punya Bogdan sebagai pengawalnya. Berpindah ke sebuah tempat penyimpanan produk yang mudah terbakar, orang Mesir yang membantu Mukhtar datang, untuk memberikan peralatan yang dibutuhkan Mukhtar. Mukhtar pun sangat berterima kasih kepada orang Mesir tersebut. Kembali ke tempat Adam, dia dibangunkan oleh bel sekolah Jonathan, yang menandakan jika para murid sudah boleh pulang. Jonathan sendiri terlihat sedang dibuli oleh kawan-kawannya. Jonathan mencoba melawan, namun tenaganya tidak cukup kuat. Adam lalu datang, dan memberi peringatan kepada siswa yang membuli Jonathan itu. Tidak lama kemudian, datang kakaknya Jonathan, dan meminta agar dirinya saja yang mengantar sang adik pergi ke tempat latihan bela diri. Adam pun mengiyakan, lalu meminta Helen untuk mengambil barang milik Jonathan di mobilnya. Di dalam mobil itu, Helen menemukan dokumen milik Adam dan mencurinya. Pada malam harinya, Helen membuka dokumen milik Adam. Dia kemudian mencari tahu tentang Adam di internet, namun dia tidak menemukan sedikit pun yang mencurigakan dari Adam. Saat Adam bertugas menjadi penjaga di klub malam milik Victor, dia melihat Natalia menyuruh beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Berpindah ke tempat lain, Mukhtar kembali dihantui oleh mimpi buruk tentang penyerangan terhadap keluarganya. Di mana saat Mukhtar dan keluarganya istirahat di hotel Perancis, datang sekelompok orang menyerang mereka, dan mengakibatkan istri Mukhtar meninggal. Setelah bangun dari tidur, saudaranya Mukhtar datang, yang tidak lain adalah PW. Mukhtar pun menyuruh PW segera mengambil wudhu untuk sholat. Keesokan harinya, tibalah hari ulang tahun Jonathan. Namun Jonathan terlihat tidak bahagia, karena ibunya tidak ada waktu membawanya pergi ke kebun binatang. Tidak lama kemudian, Adam datang sambil membawa kado yang cukup besar. Jonathan yang melihat itu kembali ceria. Ternyata kado itu berupa samsak tinju, yang bisa Jonathan gunakan sebagai latihan agar semakin jago berkelahi. Adam lalu berjanji akan mengajak Jonathan ke kebun binatang. Setelah itu, PW menghampiri Adam, dan mengajaknya pergi untuk melakukan perampokan bank. Adam mengatakan jika dia harus mengantar Jonathan ke kebun binatang. PW menjawab, jika mereka sudah mengurus hal itu. Sebelum menjalankan misi, Adam masuk ke ruang kerja Victor, untuk memasang alat penyadap yang akan terhubung dengan kedua rekannya, yaitu agen Cisco dan Mona. Beberapa saat kemudian, Victor datang, dan menemukan Adam yang sedang memasang alat penyadap kedua di bawah meja kerjanya. Beruntung Adam sudah siap jika hal itu terjadi, di mana dia ternyata sedang pura-pura bermain petak umpet dengan Jonathan, agar dia punya alasan jika seandainya Victor menciduknya. Karena situasi kurang mendukung, Adam kembali mengambil penyadap tersebut. Dalam melakukan penyadapan tersebut, Cisco dan Mona tidak dapat menyadap seluruh pembicaraan Victor dan Mukhtar, karena alat penyadap yang cuma terpasang satu. Dan mereka hanya mendapat info, jika Mukhtar akan memulai operasinya besok malam. Setelah itu, Adam dan ketiga anak buah Victor bergegas menuju tempat perampokan. Di dalam mobil, masing-masing dari mereka menjelaskan tugas yang akan mereka lakukan. PW kemudian terlihat kesal, begitu mendengar berita tentang Mukhtar dari saluran radio, dan menyuruh rekannya itu untuk menggantinya dengan musik. Sesampainya di bank, mereka langsung bergerak melancarkan aksinya, sementara Adam bertugas mengawasi lokasi sekitar dari dalam mobil.
Hanya dalam hitungan beberapa menit, mereka berhasil merampok uang dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, mereka bergegas pulang. Namun di tengah perjalanan, sebuah mobil menabrak mobil Adam dan yang lainnya. Orang-orang itu adalah anak buah Ahmed, yang ingin mencuri uang hasil dari perampokan bank tersebut. Adam juga mengetahui, jika orang-orang itu adalah geng yang disuruh Natalia saat di klub malam. Saat geng Ahmed melakukan serangan, beruntung Cisco datang membantu. Adam dan kawan-kawan, pada akhirnya berhasil kabur dari serangan anak buah Ahmed. Di sisi lain, Kruger kembali menemui Menteri Pertahanan. Kruger mengatakan, jika anak buahnya telah melakukan penyadapan, di mana Mukhtar akan melakukan sesuatu besok malam. Menteri Pertahanan pun menyuruh Kruger agar lebih cepat menangkap dan membunuh Mukhtar. Jika tidak, kebusukan mereka selama ini akan terbongkar. Setelah sampai di rumah Victor bertanya apakah geng Ahmed mengikuti mereka sewaktu melakukan perampokan. JB menjawab, jika geng Ahmed menunggu mereka, dan pasti ada yang membocorkan perampokan itu kepada geng Ahmed. Yosef kemudian memberikan upah kepada anak buah Victor, dan meminta mereka semua pulang. Di ruangan itu, hanya menyisakan Victor dan PW. Adam yang menaruh curiga kepada PW, kemudian mengintip mereka dari jendela. Saat PW sudah pergi, Adam membuntutinya dari belakang, namun dia tidak sengaja melihat Natalia yang sedang merokok. Adam menyuruh Natalia segera pergi membawa Jonathan, karena sebentar lagi, Victor pasti akan mengetahui, kalau Natalia yang membocorkan perampokan itu kepada geng Ahmed. Setelah Adam dan PW pergi, tidak lama kemudian, Ahmed menghubungi Natalia. Ahmed mengatakan, jika anak laki-laki Natalia yaitu Jonathan telah dia culik. Ahmed melakukan itu, karena dia tidak mendapatkan uang hasil rampokan tersebut. Ditambah lagi, anak buahnya banyak yang tewas akibat dibunuh Adam. Sebagai gantinya, Ahmed menyekap Jonathan untuk mendapatkan uang itu kembali. Beberapa saat kemudian, Helen datang dengan beberapa luka di tubuhnya, yang menandakan jika Ahmed benar-benar telah menculik Jonathan. Natalia kemudian meminta Victor untuk menyerahkan uang rampokan itu kepada Ahmed, agar anaknya bisa kembali. Namun Victor tidak mau menuruti permintaan Natalia, karena ini adalah sebuah prinsip dan harga diri. Natalia pun semakin marah, dan mengatakan meski Jonathan bukanlah darah dagingnya, tetapi Victor harus menyayanginya seperti anaknya sendiri. Natalia lalu keluar dari ruangan itu, karena Victor tetap tidak mau memberikan uang tersebut. Helen kemudian meminta Mano untuk menghubungi Adam. Helen mengatakan kepada Adam jika Jonathan telah diculik, dan Helen memohon kepada Adam agar dia menyelamatkan adiknya tersebut. Adam yang saat itu sedang memata-matai PW mulai bimbang. Dia bingung harus membuntuti PW terlebih dahulu, atau menyelamatkan Jonathan. Dan akhirnya Adam memutuskan menyelamatkan Jonathan terlebih dahulu. Dia kemudian keluar dari mobil, dan berjalan menghampiri mobil agen Cisco yang sedari tadi juga ikut melakukan pengintaian. Adam lalu mengambil beberapa persenjataan, yang sudah Cisco siapkan di bagasi mobil. Setelah itu, Adam pergi, dan meminta Cisco untuk tetap mengawasi PW. Tidak lama kemudian, Cisco melihat PW keluar dari toko, yang diikuti Mukhtar dari belakang. Cisco lalu mengikuti Mukhtar. Setelah jarak mereka cukup dekat, Cisco meminta Mukhtar mengangkat kedua tangannya. Namun tiba-tiba, setelah PW membunuh Cisco, Mukhtar dan PW segera pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang bersamaan, Adam memakai pakaian yang sangat bau, lalu berpura-pura memesan narkoboy kepada geng Ahmed. Salah satu anak buah Ahmed pun mempersilahkan Adam masuk ke markas mereka. Setelah Adam mendapatkan barang itu, dia pergi memeriksa tempat tersebut. Adam kemudian menangkap salah satu anak buah Ahmed, dan meminta orang itu memberitahukan di mana keberadaan Jonathan. Setelah mengetahui di mana keberadaan Jonathan, Adam membunuh orang itu, dan segera pergi menuju ruangan di mana Jonathan disekap. Dengan senyap, Adam mengendap-endap mencari Jonathan, agar tidak diketahui oleh anak buah Ahmed. Satu persatu Adam menghabisi anak buah Ahmed yang menghalangi rencananya. Namun seseorang menemukan keberadaan Adam, dan langsung melepaskan tembakan. Akibat keributan tersebut, anak buah Ahmed yang lainnya datang menyerang Adam.
Setelah membunuh semua anak buah Ahmed, Adam akhirnya menemukan ruangan di mana Jonathan disekap. Tanpa basa-basi, Adam membuka pintu dan langsung menembak jari Ahmed. Jonathan pun berlari menghampiri Adam dan langsung memeluknya. Setelah itu, Adam menembak mati Ahmed, lalu pergi membawa Jonathan pulang. Sesampainya di rumah, terlihat ibu dan kakaknya Jonathan menunggu dengan cemas. Namun beruntung, Adam berhasil membawa Jonathan kembali ke dalam pelukan mereka. Helen lalu melihat Adam yang terlihat tidak berdaya, akibat luka tembak di perutnya. Saat Adam bangun, terlihat Helen yang sudah mengobati luka tembak Adam. Meskipun kondisinya belum stabil, Adam kembali bersiap-siap untuk melakukan sesuatu, dan segera pergi meninggalkan Helen. Di waktu yang bersamaan, Mukhtar sedang berada di depan rumahnya Marconet. Mereka berdua sempat saling tatap-tatapan. Hingga akhirnya, Mukhtar meninggalkan sebuah surat kepada Marconet. Setelah dirasa pulih, Adam kemudian izin pulang kepada Victor. Victor pun meminta Yosef mengantar Adam. Sebelum itu, Yosef menanyakan sesuatu tentang bagaimana Adam berhasil menemukan Jonathan. Adam pun menjelaskan, jika PW memberitahunya di mana markas Ahmed. Dia juga pergi sendirian, karena anak buah Victor tidak mau ikut menyelamatkan Jonathan. Adam kemudian meminta untuk pulang sendiri. Bukannya pulang ke rumah, akan tetapi, Adam memilih kembali ke toko, di mana terakhir kali dia dan Cisco mengawasi PW. Di waktu yang bersamaan, Helen mencari di mana alamat Adam, lalu menyiapkan beberapa obat. Melalui CCTV toko, Adam mencoba mencari tahu tentang kematian Cisco. Benar saja dugaannya selama ini, bahwa PW dan Mukhtar memiliki sebuah hubungan. Tidak lama kemudian, dua polisi datang, karena melihat kondisi toko yang dirusak Adam. Polisi itu lalu meminta Adam untuk berlutut, dan menjatuhkan senjatanya. Adam lantas mengatakan, jika dia juga merupakan bagian dari mereka. Kedua polisi itu pun pergi, dan tidak jadi menangkap Adam. Tanpa sepengetahuan Adam, Yosef ternyata mengikuti Adam. Dan kini dia tahu, jika Adam adalah seorang agen khusus. Saat Adam tiba di rumahnya, dia melihat Helen yang sedang menunggunya di depan pintu. Adam lalu menyuruh Helen pulang, namun saat masuk ke dalam rumah, Adam yang belum pulih seutuhnya terjatuh dan kembali pingsan. Helen pun membantu Adam mengobati luka tembak tersebut. Helen melakukan itu sebagai balas budinya, karena Adam telah menyelamatkan Jonathan. Berpindah ke tempat lain, Mona yang belum tahu tentang kematian Cisco berusaha menghubunginya. Tiba-tiba alat penyadapnya menyala, dia lalu mendengar percakapan antara Yosef dan Bogdan dalam sambungan telepon. Di mana Yosef mengatakan, jika yang telah memberitahu geng Ahmed tentang perampokan waktu itu adalah istrinya Victor sendiri, yaitu Natalia. Natalia sudah tidak betah dengan Victor dan ingin meninggalkannya. Yosef juga memberitahukan siapa Adam sebenarnya, lalu meminta Bogdan dan JB segera membunuhnya. Mona yang mendengar itu langsung bergegas pergi menyelamatkan Adam. Di sisi lain, Marconet telah mendapat ancaman dari Mukhtar, lewat sebuah foto dirinya bersama Mukhtar di masa lalu, yang akan membahayakan posisinya saat ini. Marconet lalu meminta Kruger untuk segera menangkap Mukhtar. Sementara itu, Yosef, Bogdan, dan JB telah berada di halaman apartemen Adam untuk membunuh Adam. Namun tiba-tiba Mona datang, dan langsung menghabisi mereka bertiga. Akibat kejadian tersebut, Mona mendapatkan tembakan di lehernya. Adam yang baru sadar dari pingsannya, tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dari PW. PW mengucapkan terima kasih, karena Adam sudah menyelamatkan nyawanya waktu perampokan. Dia juga mengatakan, jika Adam orang yang baik, dan ingin mengenal Adam lebih dekat, namun waktunya tidak tepat. Adam pun langsung melacak keberadaan PW, karena dia sekarang pasti sedang bersama Mukhtar. Setelah itu, Adam melihat Mona yang sudah tidak lagi berdaya. Sebelum meninggal, Mona mengatakan jika penyamaran Adam telah terbongkar. Setelah berhasil menemukan keberadaan PW, Adam langsung menyiapkan diri, lalu pergi menuju ke tempat tersebut. Begitu sampai di lokasi, dengan senyap, Adam menelusuri tempat itu. Dia kemudian melihat seorang anak buah Mukhtar yang sedang berjaga. Adam pun langsung melumpuhkan penjaga tersebut. Adam kembali berjalan masuk mengecek tempat itu. Dan benar saja,
Dia akhirnya melihat Mukhtar bersama PW, yang sedang berdoa untuk putrinya Mukhtar yang sedang dirawat. Adam lalu menembak kaki Mukhtar, dan meminta PW untuk menyerahkan senjatanya. Adam juga meminta dua perawat yang merawat putrinya Mukhtar keluar dari ruang operasi. Setelah itu, PW mengatakan jika dia dan Mukhtar bukanlah teroris. Dan uang itu mereka gunakan untuk operasi putrinya Mukhtar. Ternyata operasi yang dulu agen Cisco dan Mona dengar adalah operasi untuk menyembuhkan putrinya Mukhtar. Adam kemudian menanyakan tentang keberadaan Mukhtar di Prancis. Mukhtar menjawab, jika dia disuruh oleh Menteri Pertahanan Prancis yaitu Marconet, untuk membahas gencatan senjata di Sudan Selatan. Di mana pada tahun 1980-an, pemerintah Prancis membantu Sudan meraih kemerdekaannya. Namun itu semua tidak gratis, dan keadaannya sekarang berbeda. Di mana Prancis ternyata tidak menginginkan kebebasan dan perdamaian, melainkan hanya menginginkan sumber daya alam yang ada di Sudan. Sementara Mukhtar dan rakyat Sudan yang lainnya, tidak ingin terus berada di bawah kekuasaan Prancis. Mereka ingin hidup mandiri, bebas, dan damai tanpa tekanan dari negara lain. Menteri Pertahanan Prancis kemudian mengundang Mukhtar, dengan mengatasnamakan rapat diplomatik. Akan tetapi di belakang itu, mereka ingin melenyapkan Mukhtar. Kemudian untuk terakhir kalinya, Mukhtar meminta izin kepada Adam, agar memperbolehkannya berdoa, dan berpamitan kepada putrinya. Namun tiba-tiba, polisi datang menyerang tempat tersebut, dua perawat itu juga tidak luput dari tembakan polisi. PW kemudian berteriak, jika di dalam ruangan itu ada anak kecil, namun para polisi itu tetap melakukan serangan. Adam pun tidak tinggal diam, dan melakukan serangan balasan. Setelah dirasa aman, PW menghampiri putrinya Mukhtar. PW juga melihat Mukhtar yang sudah tertembak tidak bernyawa. Setelah itu, Adam meminta PW untuk bersiap-siap, karena serangan belum berakhir. PW pun membawa putrinya Mukhtar yang masih bisa diselamatkan. Karena ada satu unit pasukan yang sedang mengepung mereka, Adam kemudian meminta PW membuka pintu itu dan menembak secara sembarangan, untuk memancing para polisi itu keluar, sementara dirinya akan menyerang dari bagian samping. Kemudian mereka masuk ke dalam ambulan lalu segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, saat Victor telah membunuh sang istri yang berkhianat, polisi datang menghabisi Victor dan anak buahnya yang lain. Sementara kedua anaknya diamankan polisi setempat. Kemudian tersebarlah foto antara Menteri Pertahanan Prancis yaitu Marconet dengan Mukhtar di sebuah koran, yang akan menjatuhkan karir sang menteri, karena publik akan tahu hubungan kotor yang dilakukannya. PW kemudian membawa anak perempuan Mukhtar yang sudah sadar dari komanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Helen pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Dia lalu mencoba menghubungi pihak perlindungan anak untuk mengunjungi Jonathan, namun karena tidak memiliki kode akses, Helen pun tidak diizinkan. Helen kemudian berjalan sendiri dan masuk ke sebuah bus. Terlihat seseorang mengikutinya. Tidak lama kemudian, datang Adam membawa Jonathan. Jonathan pun langsung memeluk kakaknya itu. Adam lalu duduk di sebelah orang yang mengikuti Helen, yang ternyata dia adalah Kruger. Tiba-tiba Kruger ingin membunuh Adam, beruntung Adam berhasil menangkisnya, lalu membunuh Kruger. Dan akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita film AK ini guys, semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye-bye.